Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita saat ini, lebih tepatnya di belakang kita melihat salah satu tempat yang dihuni, yang ditempati oleh salah satu dari makhluk-makhluk Allah, yang apabila kita mempelajari, membaca, bertanya, dan juga mencari, ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, walaupun dia tidak banyak, menjelaskan tentang salah satu makhluk Allah ini yang Allah ciptakan di muka bumi, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu kambing. Salah satu dari makhluk Allah yang Allah ciptakan dan memiliki keutamaan di dalamnya, sehingga kambing ini menjadi hewan yang disyariatkan, yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan juga di dalam Al-Quran demikian, menjadi hewan yang dianjurkan untuk disembelih. Sebagaimana yang kita ketahui, khususnya di bulan Zulhijjah, di hari Idul Adha, dan juga di hari-hari yang lain, di dalam hajat atau kebutuhan tertentu, seperti misalnya melaksanakan akikah dan yang lainnya, dianjurkan salah satunya adalah menyembelih hewan kambing. Pemirsa sekalian, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, dan hadisnya sahih, beliau mengatakan, ittakhidhu al-ghanam. Ittakhidhu al-ghanam, kata Nabi SAW, jadikanlah kambing. Yang dimaksud adalah, silahkan peliharalah kambing. Beliau mensyariatkan atau di dalam hadis ini memberikan isyarat bahwa dibolehkan bagi kita untuk memelihara, beternak kambing, yang kemudian bisa diambil manfaat darinya. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha barakah, karena sesungguhnya di dalam kambing itu ada keberkahan yang bisa diambil. Naam, dan kita lihat keberkahan salah satunya ketika kita mempunyai hajat, khususnya di hari-hari yang disyariatkan di dalamnya, diagungkan di dalam Islam, maka salah satunya kita bisa untuk mengambil keberkahan tersebut dengan menyembelih hewan kambing, dan kemudian dimanfaatkan dagingnya setidaknya untuk memberikan makan untuk kita sendiri dan juga keluarga, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar kita, tetangga, masyarakat yang lain, dan orang-orang yang membutuhkannya pastinya, untuk bisa kita berbagi agar mereka juga mendapatkan apa yang telah kita lakukan dengan menyembelih kurban tersebut. Dan itulah salah satu keberkahan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain, Nabi Yunus SAW juga pernah menyampaikan bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk sholat di tempat atau di kandang kambing. Dan ini juga ajaran dan juga tuntunan dari Nabi kita yang mulia SAW, untuk apabila seseorang yang disibukkan dengan merawat atau memelihara, berternak kambing, kemudian dia harus tinggal bersama kambing tersebut, kemudian dia harus
menjaga kambing-kambing tersebut, maka dia dibolehkan apabila tidak bisa mungkin untuk meninggalkan kandang kambing tersebut, maka dia boleh untuk sholat di dalamnya. Dan di dalam hukum fikih para ulama sepakat melalui hadis ini tidak mempermasalahkan apabila seorang melaksanakan sholat di kandang kambing tersebut. Salah satu alasan yang disampaikan juga adalah karena kambing apabila kita lihat tidak begitu mengganggu, tidak begitu memberikan pengaruh yang mungkin bisa membahayakan apabila kita melakukan sholat di dalamnya. Berbeda dengan unta yang kata Nabi SAW beliau melarang untuk sholat di kandang unta, karena sebagian ulama menjelaskan unta mempunyai sifat seperti syaitan. Kata Nabi SAW, "Sallu fi marabidil ghanam, wala tusallu fi a'tanil ibil, fa innaha minasyaitan." Silahkan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, silahkan kalian boleh untuk sholat di tempat dipeliharanya atau di kandang kambing. Akan tapi jangan kalian sholat di kandang unta. Karena ada beberapa, kata Nabi SAW, karena sungguhnya sebagian dari unta itu ada sifat syaitan. Karena unta, para pemirsa sekalian, apabila melihat sesuatu yang aneh baginya, bisa jadi unta tersebut marah. Apabila ada sesuatu yang terlihat oleh unta seakan-akan mengganggu atau aneh terlihat olehnya, dia bisa marah, dan itu sesuai dengan kata Nabi SAW tadi, termasuk salah satu sifat syaitan yang tidak bisa untuk sabar, akhirnya bisa mengganggu kita yang sedang sholat. Di dalam pembahasan yang lain juga dijelaskan bahwa apabila seseorang makan daging kambing, maka wudhunya tidak batal. Sehingga setelah dia makan daging kambing, kemudian apabila dia masih dalam keadaan berwudhu, dia dibolehkan untuk melanjutkan atau melaksanakan sholatnya. Berbeda dengan unta yang walaupun di dalamnya ada perselisihan, tapi mayoritas ulama menganjurkan untuk berwudhu. Sehingga seseorang yang memakan daging unta, maka wudhunya akan batal dan harus mengulangi wudhu, kemudian dibolehkan untuk mengerjakan sholat dan yang lainnya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan salah satu makhluk Allah, yaitu kambing, yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa innaha barakah, sehingga ketika seorang ingin beternak, salah satu yang bisa diambil pilihannya adalah beternak kambing sehingga mendapatkan barakah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, yang salah satunya setidaknya kita bisa berbagi kepada orang lain dengan hasil yang didapatkan dari kambing tersebut. Bahkan bisa juga dijadikan mata pencaharian sebagaimana yang kita ketahui bersama. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka inilah yang bisa kita lihat, yaitu suasana di kandang kambing dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan kambing tersebut yang disampaikan di dalam Islam, baik dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.